Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan tugas kemarin, yaitu tentang rekaman dan penyusunan Al-Quran diambil dari buku The Story of Quran. Yang pertama ada periode Mekah. Jadi pada suatu hari Umar keluar rumah menentang pedang terhunus hendak melibas leher Nabi Muhammad SAW. Beberapa sahabat sedang berkumpul di dalam rumah yang berada di Bukit Sofa. Jumlah mereka sekitar 40-an, termasuk kaum wanita. Di antaranya adalah paman Nabi Muhammad, Hamzah, Abu Bakar, Ali, dan juga lainnya yang tidak pergi berhijrah ke Ethiopia. Kemudian Nu'aim secara tidak sengaja berpapasan dan bertanya, "Kemana Umar hendak pergi?" Lalu ia menjawab, "Saya hendak menghabisi Nabi Muhammad, manusia yang telah membuat orang Quraisy berkhianat terhadap nenek moyang, dan mereka tercabik-cabik serta mencaci maki tata cara kehidupan, agama, dan Tuhan-Tuhan kita. Sekarang akan aku libas dia. Engkau hanya akan menipu diri sendiri, Umar," katanya. "Ya, engkau menganggap bahwa Bani Abdul Manaf ini mengizinkanmu menapak di bumi? Ini hendak memutus nyawa Nabi Muhammad. Lebih baik pulang temui keluarga Anda dan selesaikan permasalahan mereka." Kemudian Umar pulang sambil bertanya-tanya, "Apa yang telah terjadi di keluarga saya?" Nu'aim menjawab, "Saudara ipar, keponakan yang bernama Sa'id serta adik perempuanmu itu telah mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, akan lebih baik jika Anda kembali hubungi mereka." Pada saat itu, Umar cepat-cepat memburu iparnya di rumah, tempat Khobbah sedang membaca surat At-Toha dari potongan tulisan Al-Quran. Saat mereka mendengar suara Umar, Khobbah lari masuk ke kamar kecil, sedangkan Fatimah mengambil kertas kulit yang bertuliskan Al-Quran dan diletakkan di bawah paha. Dan pada saat itu juga kemarahan Umar semakin membara begitu mendengar saudara-saudaranya masuk Islam. Keinginan membunuh orang yang beberapa saat itu ia tuju semakin menjadi-jadi. Masalah utamanya dalam cerita ini berkaitan dengan kulit kertas bertulisan Al-Quran. Menurut Ibnu Abbas, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah terekam dalam bentuk tulisan sejak dari sana, seperti dapat dilihat dalam ucapan Az-Zuhri, Abdullah bin As'ad bin Abi Syarh, seorang yang terlibat dalam penulisan Al-Quran. Sewaktu dalam periode ini dituduh oleh beberapa kalangan sebagai pemalsu ayat-ayat Al-Quran. Suatu tuduhan yang seperti telah saya jelaskan sama sekali tak terdasar. Orang lain sebagai penulis resmi adalah Khalid bin Sa'id bin Al-As, di mana ia menjelaskan, "Saya orang pertama yang menulis Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Dan yang kedua ada selama periode Madinah, penulis wahyu Nabi Muhammad SAW. Pada periode Madinah ini memiliki cukup banyak informasi termasuk sejumlah nama. Lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai penulis wahyu.
Mereka adalah Ab'an bin Sa'id, Abu Umamah, Abu Ayyub al-Ansari, Abu Bakar as-Siddiq, Abu Hudzaifah, Abu Sufyan, Abu Salamah, Abu Adas, Ubay bin Ka'ab al-Arqam, Usaid bin al-Hudair, Aus, Buraidah, Basir, Tabil bin Qais, Ja'far bin Abi Talib, Jaham bin Sa'ad, Syu'aib, Hatib, dan sebagainya. Setelah itu ada Nabi Muhammad SAW mendiktekan Al-Quran. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad SAW rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Zaid bin Thabit menceritakan sebagai ganti atau mewakili peran dalam Nabi Muhammad SAW. Ia seringkali dipanggil diberi tugas penulisan saat wahyu turun. Sewaktu ayat Al-Jihad turun, Nabi Muhammad SAW ini memanggil Zaid bin Thabit membawa tinta dan alat tulis, lalu kemudian mendiktekannya. Amr bin Maktum al-Ammar duduk menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Bagaimana tentang saya? Karena saya sebagai orang yang buta." Dan kemudian turun ayat Ghair uli al-darar, bagi orang-orang yang bukan catat. Tampaknya tak ada bukti pengecekan ulang setelah mendiktekannya. Saat tugas penulisan selesai, Zaid bin Thabit ini membaca ulang di depan Nabi Muhammad SAW agar yakin tak ada sisapan kata lain yang masuk ke dalam teks tersebut. Begitu juga ada tradisi penulisan Al-Quran di kalangan sahabat. Praktik yang biasa berlaku di kalangan sahabat ini tentang penulisan Al-Quran menyebabkan Nabi Muhammad SAW melarang orang-orang menulis sesuatu darinya kecuali Al-Quran. Dan siapa yang telah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, maka ia harus menghapusnya. Beliau ingin agar Al-Quran dan hadis tidak ditulis pada halaman kertas yang sama agar tidak terjadi campur aduk serta kekeliruan. Sebenarnya bagi mereka yang tak sempat menulis selalu hadir juga di masjid, memegang kertas kulit dan meminta orang lain secara sukarela mau menuliskan ayat Al-Quran. Berdasarkan kebiasaan Nabi Muhammad SAW memanggil justru tulis ayat-ayat yang baru turun, kita dapat menarik anggapan bahwa pada masa kehidupan beliau seluruh Al-Quran sudah tersedia dalam bentuk tulisan. Ketiga, ini ada susunan Al-Quran. Susunan ayat ke dalam surat. Diakui secara umum bahwa susunan ayat dan surat ini dalam Al-Quran memiliki keunikan yang luar biasa. Susunannya tidak secara urutan saat wahyu diturunkan dan subjek bahasan. Rahasianya hanya Allah yang Maha Tahu, karena Dia sebagai pemilik kitab tersebut. Jika seseorang akan tertindak sebagai editor, menyusun kembali kata-kata buku orang lain misalnya, mengubah urutan kalimat akan mubah memengaruhi seluruh isinya. Hasil akhir tidak dapat diberikan pada pengarang karena hanya Sang Pencipta yang hendak mengubah kata-kata dan materi guna menjaga hak-haknya. Demikian hak kitab Allah karena Dia sebagai pencipta tunggal dan Dia sendiri yang memiliki wewenang mutlak menyusun seluruh materi. Al-Quran sangat tegas dalam masalah ini yang terdapat dalam ayat Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu summa inna alaina bayananahu, yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kami mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Padahal kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggapan kami menjelaskannya.
Maka guna menjelaskan isi kandungan ayat-ayat itu, Allah menugaskan Nabi Muhammad SAW sebagai penerima mandat. Dalam hal ini Al-Quran memberi penjelasan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, yang artinya, dan kami telah turunkan kepada engkau Nabi Muhammad SAW berupa peringatan agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Oke, lanjut saja, kita akan beralih ke komplikasi tulisan Al-Quran. Meski Nabi Muhammad SAW telah mencurahkan segala upaya apa yang mungkin dapat dilakukan dalam memelihara keutuhan Al-Quran, beliau tidak merangkum semua surah ke dalam satu jilid, sebagaimana ditegaskan oleh Zaid bin Thabit dalam pernyataannya, Qabadun Nabi SAW lam yakunil Qur'ana jum'u fi syai'in, yang artinya saat Nabi Muhammad SAW wafat, Al-Quran masih belum dirangkum dalam satuan bentuk buku. Kita berlanjut di komplikasi Al-Quran bersama kekuasaan Abu Bakar. Penugasan Zaid bin Thabit dalam mengomplikasikan Al-Quran. Zaid melaporkan, Abu Bakar memanggil saya setelah terjadi peristiwa pertempuran Al-Yamamah yang menelan korban para sahabat sebagai syuhada. Kami melihat saat Umar bin Khattab bersamanya. Abu Bakar mulai berkata, Umar baru saja tiba menyampaikan pendapat ini. Dalam pertempuran Al-Yamamah telah menelan korban begitu besar dari para penghafal Al-Quran. Dan kami khawatir hal yang serupa akan terjadi dalam peperangan lain. Sebagai akibat kemungkinan sebagian Al-Quran telah diberi keyakinan, Zaid dapat memberi tugas berat sebagai pengawas komisi, sedangkan Umar sebagai Shahidul Fikrah, yang artinya pembantu khusus. Jadi diri Zaid bin Thabit. Sejak usia di awal 20 tahunan di masa itu, Zaid diberi keistimewaan tinggal berjiran dengan Nabi Muhammad SAW dan bertindak sebagai salah seorang penulis wahyu yang amat cemerlang. Dia salah satu di antara para hufaz, dan karena kehebatan jati diri itulah yang mengantarnya sebagai pilihan mumtaz untuk melakukan tugas-tugas. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan sesingkat-singkatnya cerita ini. Dan selanjutnya ada instruksi Abu Bakar terhadap Zaid bin Thabit. Lalu setelah itu ada cara Zaid bin Thabit menggunakan materi tulisan Al-Quran. Nah, di sini cara yang biasa dipakai dalam menyatukan naskah agar seseorang perumus kalimat atau editor ini mengadakan perbandingan dengan naskah lain dari hasil kerja apa yang sama kendati. Biasanya tidak semua naskah memiliki nilai yang setara. Dalam memberi penjelasan terhadap tingkatan naskah yang paling dapat dipertanggungjawabkan dengan yang tak memiliki harga nilai, Bergestaser membuat beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, naskah yang lebih awal biasanya lebih dapat terjamin dan terpercaya dan naskah yang muncul kemudian. Yang kedua, ada naskah yang sudah diubah dan dibetulkan oleh penulis melalui proses perbandingan dengan naskah induk. Lebih tinggi tingkatannya dari manuskrip-manuskrip yang tidak ada perubahannya. Yang ketiga, jika naskah asli masih ada, naskah lain yang ditulis dari naskah itu akan hilang nilainya. Lalu ada keaslian Al-Quran. Masalah 2 ayat terakhir surah Al-Baro'ah. Lalu ada penyimpanan suhuf dalam arsip kenegaraan. Setelah tugas terselesaikan, kompilasi Al-Quran ini disimpan dalam arsip kenegaraan yang di bawah pengawasan Abu Bakar. Kontribusinya seperti ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa penyatuan fragmentasi Al-Quran dari sumber pertama, kemudian ia menjelajah ke seluruh kota Madinah.
dan menyusunnya untuk transkripsi penulisan ke dalam satu jilid besar. Kompilasi ini disebut dengan istilah suhuf, yang merupakan kata jamak dari suhuf. Secara artinya keping atau kertas, dan saya percaya ini mempunyai arti yang berbeda dengan kata tunggal mushaf yang sekarang menunjukkan sebuah naskah tulisan Al-Quran. Kita akan melanjutkan pembahasan dari pengumpulan pertama Al-Quran, diambil dari buku Rekonstruksi Al-Quran. Yang pertama ada penyebaran tulis-menulis di Arabia. Teori yang berkembang luas di kalangan sarjana muslim bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang mayoritasnya buta aksara dan bodoh, sebagaimana lazimnya ditunjukkan dengan ungkapan jahiliyah, terlihat tidak mendapat dukungan dari temuan-temuan arkeologis dan bahkan tidak disokong oleh Al-Quran sendiri. Bukti-bukti arkeologis ini menunjukkan bahwa suatu bentuk tulisan telah dikenal di Arabia selama berabad-abad sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Terdapat sejumlah prasasti dalam bahasa Arab Selatan yang tertanggal jauh sebelum era Kristen. Sementara prasasti-prasasti tersebut ditemukan di daerah barat laut Arabia dalam abjad Nabatean, Lihyanik, dan Samudik yang berasal dari abad-abad sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Contoh paling awal untuk bahasa Arab klasik dan naskah-naskah berbahasa Arab adalah 3 sketsa kasar yang tertera pada tembok suatu kuil di Syria yang berasal dari abad ketiga. Prasasti yang lebih awal dari kelahiran Nabi memang belum ditemukan di sekitaran Makkah. Namun seperti yang telah ditunjukkan dalam bab 1, Makkah adalah suatu kota niaga yang sangat tergantung pada perniagaannya untuk keberadaannya yang asasi. Dalam hubungan dagang yang teratur dengan daerah-daerah di mana tulis-menulis telah menjadi tradisi. Para pedagang Mekah tentunya telah mempelajari tradisi tersebut dengan kepentingan niaga dan kemudian menyebarkan ketika kembali ke kampung. Bahan tulis-menulis juga disebutkan dalam Al-Quran. Kata rok mungkin mengacu kepada jenis kertas kulit atau perkamen yang terbuat dari kulit binatang. Dan juga ada kata kirtos, barangkali bermakna lontar, karena kata ini terambil dari bahasa Yunani kartis yang bermakna selembar atau sehelai lontar. Rujukan kedua kata kirtos yang muncul dalam bentuk perutan karotis bisa menyiratkan bahwa orang-orang Yahudi menggunakan lontar untuk menulis bagian-bagian terpisah Taurat. Sementara rujukan lainnya mungkin mengacu kepada sebuah kitab yang terbuat dari lontar. Barangkali kitab jenis inilah yang dimaksudkan ketika Al-Quran berbicara tentang suatu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Unit-unit wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada faktanya dipelihara dari kemusnahan dengan 2 cara utama. Yang pertama ada menyimpannya ke dalam dada manusia atau yang disebut dengan menghafalkannya, dan merekamnya secara tertulis di atas berbagai jenis bahan untuk menulis. Jadi ketika para sarjana muslim berbicara tentang Jum'ul Quran pada masa Nabi, maka yang dimaksudkan dengan ungkapan ini pada dasarnya adalah pengumpulan wahyu-wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW melalui kedua cara tersebut, baik sebagian maupun keseluruhan. Dalam sejumlah riwayat dikemukakan nama Ali bin Abi Thalib ini sebagai pengumpulan pertama Al-Quran pada masa Nabi berdasarkan perintah Nabi sendiri. Ali, khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin, adalah anak Abu Thalib
pemimpin Banu Hashim, ke Nabi Muhammad SAW yang secara gigih melindungi Nabi ketika di Makkah. Ia menerima risalah Nabi Muhammad SAW dalam usia relatif muda dan termasuk ke dalam hitungan orang-orang pertama yang masuk Islam atau yang bisa disebut dengan as-sadiqul awwalun. Dikatakan bahwa Ali merupakan orang pertama yang masuk Islam setelah Khadijah, istri pertama Nabi. Riwayat lain menyebutkan bahwa ia merupakan orang kedua yang masuk Islam setelah Abu Bakar, khalifah pertama setelah Nabi. Kedekatannya dengan Nabi ini bisa juga dilihat dari kenyataan bahwa ia mempersunting Fatimah, salah seorang anak perempuan Nabi Muhammad SAW. Penekangan yang diberikan pada penggunaan bahan-bahan tulis-menulis yang sederhana dalam laporan-laporan pengumpulan Al-Quran itu barangkali terlalu berlebih-lebihan. Penekanan semacam ini mungkin dilakukan dalam rangka menonjolkan kecekatan para pengumpul kitab suci tersebut dan kesederhanaan yang menyelimuti kehidupan pada masa awal Islam yang sangat kontras dengan kemewahan hidup yang menggelimangi para penguasa dinasti Umayyah. Tetapi sangat masuk akal bila dalam pengumpulan Al-Quran secara tertulis ini telah digunakan bahan-bahan yang lebih baik, karena hal tersebut menyangkut penyalinan naskah dari langit yang sangat dikuduskan dan diagungkan kaum muslimin. Nama yang diberikan kepada salinan atau kumpulan tertulis wahyu baik dalam bentuk lengkap atau sebagian dalam suhuf atau sohifah yang bermakna lembaran-lembaran. Kata ini sebagaimana telah disinggung merupakan kata bentukan baru dalam bahasa Arab yang berasal dari kata bahasa Habasyi atau Etiopoik atau berbahasa Arab Selatan sahafah, menulis, dan telah digunakan pada masa pra-Islam. Sementara kata bentukan mushaf atau lebih sering disebut mushaf memiliki makna kitab atau kodeks yang selaras dengan makna dalam bahasa asli. Kata suhuf sendiri dalam pengertian di atas menunjukkan kepada lembaran-lembaran dengan bahan dan format yang sama. Barangkali bahan yang dimaksudkan di sini sebagaimana diduga Skawi terbuat dari kulit. Pada abad ke-4 Hijriah, beberapa sarjana muslim melakukan kajian khusus tentang fenomena mashahif. Kajian paling terkenal adalah yang dilakukan Ibnu Al-Anbari, wafat pada tahun 940-an. Mendahului karya Ibnu Mujahid, wafat pada tahun 935, tentang qiraah 7 atau qiraah sab'ah. Sayangnya kitab Al-Mashahif ini disusun Al-Anbari itu lenyap di telan masanya dan hanya ditemukan bekasnya dalam kutipan-kutipan yang dibuat sarjana muslim belakangan seperti dalam karya As-Suyuti. Satu-satunya karya dari masa ini yang sampai di tangan kita adalah yang disusun oleh Ibnu Abi Dawud, wafat pada tahun 316. Kitab Al-Mashahif ini, sayangnya kitab ini merupakan kitab yang paling sempit cakupannya dibanding kitab-kitab lainnya dari masa tersebut. Karena mushaf-mushaf yang awal ini, baik mashahif premier maupun sekunder, dapat dikemukakan. Yang pertama ada mushaf premier. Ini ada beberapa mushaf premier, yaitu mushaf Salim Ibnu Maqil, mushaf Umar bin Khattab, mushaf Ubay bin Ka'ab, mushaf Ibnu Mas'ud, mushaf Ali bin Abi Thalib, mushaf Musa al-Ash'ari, mushaf Fashah bin Umar, mushaf Zain bin Sabit, mushaf Aisyah binti Abu Bakrin, mushaf Ummu Salamah, mushaf Abdullah bin Amr, mushaf Ibnu Abbas, mushaf Ibnu Al-Zubair, mushaf Ubaid bin Umair,
Mushaf Anas bin Malik yang wafat pada tahun 91 Hijriah. Dan beberapa ada mushaf-mushaf sekunder, diantaranya Mushaf Alqamah bin Qais wafat pada tahun 62 Hijriah, dan Mushaf Al-Rabi bin Qudsai wafat pada tahun 64 Hijriah, Mushaf Al-Haris bin Suwaid, dan Mushaf Al-Aswad bin Zaid, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Dan dengan mushaf-mushaf premier, mayoritas nama yang dipandang memiliki mushaf dalam skema di atas bersejalan dengan laporan-laporan mengenai orang-orang yang mengumpulkan Al-Quran di masa Nabi atau setelahnya wafat, seperti telah disinggung dalam bab lalu. Didengar, saya pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.